Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Kutu Buku bersama saya, Dr. Nurul. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai mitos atau fakta seputar alat kontrasepsi. Oke, sebelum masuk ke topik utama, saya akan memberikan gambaran dulu secara umum mengenai KB atau keluarga berencana, karena akan berkait sekali dengan topik kita pada kali ini. Oke, KB atau keluarga berencana menurut definisi dari WHO, BKKBN, ataupun undang-undang yang dibuat di Indonesia, itu saya rangkum intinya adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan juga bantuan untuk menselaraskan hak-hak reproduksi dari pasangan usia subur yang diwujudkan melalui pemberian jarak kelahiran antara anak yang satu dengan yang lainnya, kemudian juga menargetkan usia ideal untuk melahirkan dan bereproduksi yang diwujudkan juga dengan bantuan metode kontrasepsi. Nah, metode kontrasepsi ini banyak macamnya, kawan-kawan. Ada yang berupa pil, berupa suntik, IUD atau spiral, kondom, implan, maupun metode infertilitas. Dalam hal ini tubektomi atau vasektomi. Yang semuanya tujuannya tentu baik lagi untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Namun di lapangan banyak merebak mitos di kalangan masyarakat itu sendiri mengenai alat kontrasepsinya. Jadi banyak sekali katanya-katanya nih. Yang pertama misalnya, mitos mengenai pil KB. Nah, pil KB ini salah satu alat kontrasepsi yang katanya orang itu bisa bikin gemuk dan jerawatan. Sebenarnya faktanya tidak demikian, teman-teman. Kenapa? Karena ada sediaan di lapangan sekarang bentuknya adalah pil kombinasi. Jadi kombinasi dari dua hormon yang digunakan. Sehingga dari kombinasi ini lebih memudahkan dan meminimalisir efek samping tadi. Jadi karena fungsi dua hormon ini menekan hormon yang memproduksi minyak di dalam tubuh sehingga kemungkinan untuk timbul jerawat itu lebih minimal. Makanya tidak seutuhnya benar kalau ada yang mengatakan bahwa pil KB bisa bikin gemuk dan juga jerawatan. Next, ada lagi mitos masih tentang pil KB. Banyak orang bilang pil KB membuat rahim kering dan kalau tidak cocok biasanya menyebabkan pendarahan. Sebenarnya teman-teman faktanya adalah kan kalau kita menggunakan pil KB itu tidak terjadi menstruasi atau jadi nantinya menstruasinya jadi berubah polanya dan akhirnya berhenti. Sebenarnya itu bukan karena rahimnya kering, tapi karena perubahan ketebalan rahim akibat kerja hormon pil KB tersebut, ya seperti itu. Dan munculnya pendarahan itu bukan karena faktor yang bagaimana, tapi memang itu berupa efek samping dari pil KB. Ini ada beberapa lagi efek sampingnya, diantaranya sakit kepala, mual. Nah, kalau misalnya efek samping itu bisa teratasi dalam beberapa bulan penggunaannya, ya insya Allah aman-aman aja sih guys. Oke, berikutnya mitosnya yang juga berkembang nih, bahwa mengenai suntik KB. Kalau tadi pil, nah ini suntik. Suntik ini juga masih mengandung hormon ya guys. Jadi suntik KB bisa menyebabkan flek hitam dan jerawat. Faktanya sebenarnya tidak demikian juga. Munculnya flek hitam di wajah atau area lain itu harus ditinjau lagi. Ditinjau lagi dalam artian dilihat apakah memang seseorang ini sering terpapar sinar matahari atau penyebab lainnya. Bukan cuma menyalahkan suntik KB itu sendiri ya guys. Karena sebenarnya di dalam kandungan suntikan KB itu ada hormon namanya estrogen atau estradiol ya. Nah, itu sebenarnya fungsinya diantaranya mengendalikan produksi minyak dalam kulit. Sehingga karena itu dikendalikan, jadi kemungkinan terjadinya jerawat ataupun flek itu sebenarnya lebih kecil seperti itu. Mitos yang berikutnya masih tentang suntik KB. Ada yang bilang juga nih suntik KB bisa menyebabkan kanker. Oke, faktanya yang benar tidak demikian. Jadi menurut beberapa studi, malah suntik KB itu bisa menurunkan kemungkinan terkenanya kanker, khususnya kanker pada
lapisan dalam rahim atau endometrium, menurunkannya sebesar kurang lebih 80%. Bayangkan teman-teman, bukan malah menyebabkan, tapi justru membantu mencegah terjadinya resiko terkena kanker. Next, ada lagi mitos yang berkembang nih bahwa bisa muncul pendarahan abnormal setelah suntik KB. Faktanya, pendarahan yang dimaksud itu biasanya dalam bentuk flek-flek gitu ya guys, itu lagi-lagi merupakan efek hormonal. Jadi karena di situ hormon disuntikan ke dalam tubuh akan ada efek. Nah, salah satu efeknya adalah adanya flek-flek pendarahan tadi dalam bentuk spotting atau flek tadi ya guys, sehingga nggak perlu ditakutkan, itu normal sebagai bentuk adaptasi penggunaannya. Kelak setelah adaptasi ya akan terbiasa, dan juga nanti juga pendarahannya juga akan berhenti, malah nanti tidak haid ya. Jangan panik, itu bukan karena haidnya terkumpul di dalam. Saya juga pernah tuh dikonsulin sama pasien, dibilang takut pakai KB, pakai suntik KB, kok nggak haid-haid. Nah, di garis bawahnya ya guys, itu tidak haid bukan karena darahnya terkumpul di dalam, tapi karena memang dinding rahimnya tidak menebal. Karena itu tadi hormon dalam hal ini hormon progesteron tuh tidak menimbulkan ketebalan rahim, sehingga tidak terjadi peluruhan seperti biasanya terjadi itu. Jadi tidak haid orang ya. Oke. Itu dulu kayaknya untuk pembahasan kita mengenai mitos atau fakta seputar alat kontrasepsi. Jadi tadi kita bahas ya, pil dan suntik itu dulu yang juga banyak digunakan oleh masyarakat kita, oleh ibu-ibu nih. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada masukan, ada request topik, boleh ditulis di kolom komen. Dan nanti insya Allah akan ada pembahasan mitos atau fakta masih seputar alat kontrasepsi yang berikutnya di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa tetap budayakan PHBS, cuci tangan dari luar ataupun saat akan melakukan sesuatu. Kemudian tetap ingat kita hidup sekali hidup yang berarti. Jaga kesehatan, dan Dr. Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.